Shalom. 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 Bertemu kembali bersama kami, The Save Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran sahabat. Sudah hadir pada panelis di sini, yaitu Pak Elvin dan Pak Fajar, yang akan menjelaskan pelajaran kita hari per hari. Minggu ini, kita akan mempelajari pelajaran ke-11 dengan judul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita akan membukanya dengan doa, dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertinggi dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu, karena kami boleh berkumpul kembali untuk membicarakan tentang firman-Mu. Biar apa yang kami pelajari saat ini boleh dapat membicarakan kami, dan biarlah kami untuk tetap setia kepadamu hingga akhir kedatanganmu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus selamat dan penuh kami. Amin. Sebelum kita memulainya, kita akan meminta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Simon tadi, bahwa ini adalah satu judul yang boleh dikatakan memiliki esensi yang sangat dalam, karena ini adalah perwakilan salah satu doktrin kealahan, ya. Ada beberapa pandangan, tapi Alkitab mengajarkan bahwa ini adalah Tritunggal, ya, Tritunggal, anggota kealahan, ya, tiga anggota kealahan yang sebenarnya adalah satu dalam maksud, satu dalam tujuan, dan satu dalam pengharapan. Nah, kita baca terlebih dahulu ayat hafalannya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Kalau kita perhatikan di sini, di ayat ini, ketiga anggota kealahan itu disebutkan perannya masing-masing, ya. Diutus oleh Bapa, ya, di dalam nama Yesus. Tugasnya apa? Penghibur. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu, ya, mengajar segala sesuatu, apalagi akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi ini adalah salah satu ayat nanti di dalam pesan Yesus, ya, pesan Yesus. Kalau kita baca pelajaran dalam satu minggu ini mulai memasuki waktu perpisahan yang mulai mendekat, bagaimana Yesus sudah tidak akan lama lagi mengakhiri misinya. Kalau kita perhatikan, ya, fokusnya Yohanes, ya, dari awal pelajaran ini kita lihat fokus Yohanes di dalam menulis Injil ini yaitu menekankan kemesiasan, ya, kemesiasan Yesus yang dijanjikan oleh Allah. Namun diterangkan juga bagaimana hubungan Yesus dengan Allah Bapa dan juga dengan Roh Kudus, ya. Nanti kita lihat juga kalau di dalam Perjanjian Baru itu paling tidak ada dua tempat di mana ketiga anggota kealahan itu sama-sama disebutkan dalam satu konteks. Pertama pada waktu baptisan Yesus, ya, Roh Kudus turun dan hinggap di atas Yesus, dan apa? Suara Bapa terdengar yang mengatakan, inilah apa? Anak yang kukasihi. Lalu ketika kita belajar Yohanes 1, ya, kita belajar bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, dan Yohanes menyaksikan bagaimana Roh Kudus dalam bentuk seekor merpati hinggap di atas anak Allah. Nah, pasal 13 sampai 17 yang akan kita pelajari ini dianggap sebagai pasal-pasal perpisahan Yohanes mengenai Yesus. Sekarang kita akan melihat bagaimana kesatuan, ya, kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian yang menjadi pengantar bagi kita, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan plan kita ke hari Minggu dengan judul Bapa Sorgawi. Dan kita selama ini belum pernah melihat Bapa, tapi Yesus mengatakan kalau mengenal anak, kita akan mengenal Bapa. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan lebih rinci tentang hal ini. Baik, kalau kita bandingkan atau kita amati Kejadian 1, juga kita lihat ke Yohanes 1 seperti yang sudah kita pelajari, ini benar-benar memiliki kesamaan, ya. Allah Tritunggal, ya, yang terlibat di dalam penciptaan melalui Yesus itu diceritakan di situ, dan juga Allah Tritunggal yang terlibat
melalui penebusan, dalam penebusan melalui Yesus, ya, disampaikan di dalam Yohanes 1. Ya, jadi hubungannya proses penciptaan dan juga penebusan. Dan dikatakan ya seperti kita sudah pelajari bahwa firman itu mula-mula dikatakan adalah Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Jadi pada mulanya kalau Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu menciptakan langit dan bumi. Nah, itu mereka adalah sumber dari segala sesuatu. Hanya saja hanya saja dosa masuk, ya. Dosa masuk ke dalam dunia ini. Lalu dosa apa? Merusak hubungan manusia dengan Allah, ya. Jadi oleh karena dosa merusak hubungan dunia ini dengan Allah, maka apa? Yesus Yesus menjadi apa? Harus hidup bersama-sama dengan manusia yang dikatakan kalau dalam Yohanes 1 itu awal mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa dan sekarang firman itu telah menjadi manusia. Dan dikatakan lagi aku dan Bapa adalah satu di Yohanes 10 ayat 30. Di Yohanes 10 ayat 38, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itulah kesatuan, bahkan boleh dikatakan dalam konteks tertentu kesejajaran Allah Bapa dengan Yesus. Lalu di ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Apa artinya? Ya bahwa Yesus menekankan, menjelaskan, mempertegas, mempertegas keberadaan Bapa, keberadaan Allah melalui kehidupannya. Lalu kalau kita baca beberapa ayat di bawah ini, apa saja sih peran-peran Bapa, ya, peran Bapa di dalam pekerjaan Yesus. Kalau di Yohanes 3 ayat 16 dan 17, Bapa lah yang apa? Yang ayat 16 itu dia yang mengaruniakan anaknya, ya kan, ini ayat emas, ya. Lalu kalau di ayat 17 dan Yohanes 6 ayat 57, Bapa yang mengutus anaknya, ya, mengutus anaknya. Jadi Yesus itu diutus oleh Bapa dari sorga. Mereka sama-sama tinggal di kerajaan sorga dan mereka punya pekerjaan yang sama, yaitu di dalam proses penciptaan. Lalu di Yohanes 5 ayat 22 dan 30 bahkan apa? Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya. Di Yohanes 6 ayat 35, ya, dan seterusnya di Yohanes 14 juga menggambarkan bahwa Bapa memberi roti yang benar. Roti yang benar diterangkan dalam ayat yang lain disebut firman, ya. Ya, roti yang benar dari sorga melalui siapa? Melalui Yesus. Jadi Bapa sorgawi di sini, ya, yaitu Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi merupakan satu kesatuan dengan Yesus yang juga sama-sama sebagai oknum pencipta langit dan bumi. Dan Bapa mengutus Yesus. Mengapa Bapa mengutus Yesus? Mengapa Bapa menyerahkan penghakiman? Karena apa? Karena ada dosa yang sudah merusak hubungan manusia dengan Allah. Oleh karena itu diutuslah Yesus untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi demikian, ya, begitu dekatnya, begitu tidak terpisahkannya, ya, dan bahkan dalam bahasa yang lain begitu satu kesatuannya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikian Pak Simon untuk pelajaran hari ini. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Senin. Dan ini masih berhubungan dengan yang hari Minggu, Yesus dan Bapa. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Apa sih kaitannya antara Bapa dengan Yesus? Ini menarik sekali ya, melanjutkan pembahasan sekolah sahabat pada minggu ini. Seperti yang dijelaskan oleh panelis saudara Elvin, bahwa ada alasan Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Nah, kita tahu bahwa di dalam Kejadian 1, pasal 1 ayat yang ke-26, di situ ada satu kerjasama antara Bapa dengan Yesus ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi memang ada satu satu kerjasama antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak heran di dalam kejadian ini ada satu aktivitas dilakukan lebih daripada satu, kita, baiklah kita. Tujuannya apa? Untuk menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Ini menjadi satu perhatian yang paling utama, bahwa manusia itu memang diciptakan sesuai dengan gambar rupa Bapa kita yang ada di surga dan gambar daripada Yesus. Nah, tadi juga sempat disinggung juga bahwa Yohanes ini juga mengutip di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan di dalam ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, sekarang mengapa Yesus mesti harus turun di atas dunia ini? Oleh karena memang dosa, ya. Dosa yang menyebabkan rusaknya satu hubungan Bapa yang di surga, Yesus Kristus dengan manusia. Ketika mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden, hubungan mereka sudah rusak, ya. Kita boleh baca dalam Kejadian 3 ayat yang ketujuh. Jadi setelah Adam dan Hawa itu memakan buah terlarang, pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, akhirnya di dalam ayat yang ketujuh dari pasal yang ketiga, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi ketika mereka melakukan tindakan yang melanggar apa yang disampaikan oleh Tuhan mereka, dan pada akhirnya mereka tahu bahwa mereka itu telanjang, akhirnya ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan, yang mereka menyadari bahwa pakaian kemuliaan mereka itu sudah hilang, ya. Nah, oleh karena itu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sebuah cawat untuk menutupi, ya. Nah, ketika Tuhan itu datang, ya sebetulnya mereka juga takut, ya, tidak berani untuk bertemu. Tetapi lagi-lagi, ya, ketika Tuhan itu datang, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan berusaha untuk mencari manusia dan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaannya, apakah Tuhan itu tidak tahu? Saya pikir tidak, ya. Tuhan sebetulnya tahu, tapi Tuhan mencoba untuk mendekatkan dirinya dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat langkah yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa dia mengetahui bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, yang dilakukan adalah mencari. Jadi Tuhan mencari manusia, mencoba untuk memulihkan hubungan yang sudah rusak oleh karena dosa itu tadi. Sehingga tidak heran Allah Bapa yang di surga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk tinggal tetap di atas dunia ini. Dan dia menjalankan misinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ada satu misi yang diemban oleh anak manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk memulihkan hubungan ini. Tujuannya adalah memulihkan hubungan yang sudah retak oleh karena akibat dosa ini. Sehingga Yesus datang di atas dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia memberikan jaminan keselamatan bila mana semua manusia di atas dunia ini percaya kepada dia, sehingga mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Selasa dengan judul Mengenal Anak Berarti Mengenal Bapa. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal ini. Silakan. Baik, pemirsa The Same Ministry, ketika kita membaca judul ini sudah sangat membantu kita, ya. Kalau kita mau mengenal Allah Bapa itu seperti apa dalam hal pemikiran dan misinya, tentu mudah sebenarnya, yaitu apa? Melalui bagaimana kita mengenal Yesus, ya, sebagai anaknya, ya, melalui misi atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi apapun yang dilakukan oleh
Yesus sang anak itu semua mengarahnya kepada Bapaknya. Jadi tidak ada yang dilakukannya itu tidak sejalan, ya, tidak sejalan dengan anggota kealahan atau oknum kealahan, terutama Bapaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 ya mengatakan bahwa dialah yang menyatakan Bapa. Ya, ini kita udah pelajari di minggu sebelumnya. Menyatakan di sini itu artinya apa? Exegeomai, atau dari sinilah muncul asal asal kata apa? Exegesis, ya, menjelaskan, ya, menjelaskan, menafsirkan. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa Allah Bapa, kita coba resapi apa-apa yang sudah dilakukan oleh Oleh Yesus. Di kata Bapa di dalam Yohanes itu dikatakan ada 136 kali dituliskan dan 18 kali hanya di dalam Yohanes 1 sampai 3. Ya, lebih dari sepertiga dari penggunaan kata tersebut di Perjanjian Baru. Itulah sangkin begitu dekatnya atau begitu melekatnya apa yang dilakukan Yesus itu adalah apa? Merupakan gambaran dari apa yang menjadi misi atau utusan yang diutus oleh Oleh Bapa. Yesus itu perwakilan Bapaknya di bumi. Jadi dia itu datang datang ke dunia ini bukan sekehendak hatinya, tetapi atas apa? Atas sekehendak Bapaknya, ya. Dan itu semua adalah apa? Semua dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota kealahan. Jadi dia Yesus bukan melakukan sesuka hati di dunia ini. Nah, kalau kita baca di beberapa ayat di Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 8 ayat 38 dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana hubungan Yesus dan Bapa. Ya, ada setidaknya ada 5 hal yang disampaikan, ya, yang ditegaskan bahwa satu, semua ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu bukan ajaran dari dia, itu adalah ajaran Bapa. Baru semua yang dia katakan, ya, artinya itu adalah satu kesatuan, ya, perbincangan-perbincangan mereka yang mereka sudah biasa lakukan ketika Yesus belum menjadi manusia di bumi ini. Lalu apalagi siapa yang percaya kepada Yesus itu sama saja percaya kepada Bapa. Karena Yesus adalah apa? Perwakilan, representatif dari Bapaknya. Lalu apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dikerjakannya itu semuanya berasal dari siapa? Dari Bapa. Dan yang kelima adalah bahwa dia Allah Anak, ya, dan Bapa dipersatukan dalam hal apa? Dalam hal mengasihi dan berkarya untuk keselamatan manusia. Jadi artinya keberadaan Yesus di dunia ini adalah atas sepengetahuan dan bahkan karena diutus oleh Bapa. Dan keberadaan Yesus di dunia ini yang tertinggi atau yang terdalam adalah menjalankan misi, ya, misi atas nama kasih, ya, itu atas nama kasih untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi jelas, ya, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Yohanes melalui tulisan-tulisannya ini kepada kita. Ini mempertegas kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Masing-masing ada perannya dan tidak ada yang bertindak atas kemauan sendiri. Tetapi itu semua adalah berdasarkan satu pemikiran yang bersumber dari Bapa. Ya, dan tidak ada yang dilakukan Yesus, tidak ada yang diajarkan Yesus itu yang tidak sepengetahuan Allah Bapa. Tapi itu semua adalah justru apa? Mempertegas, menjelaskan, exegeomai, ya, sebuah exegeomai dari Bapaknya, sebuah pernyataan, sebuah tafsiran, sebuah eksposisi, sebuah penjelasan dari Bapaknya. Oleh karena itu dikatakan, kalau mau mengenal Bapa, maka apa? Kita harus mengenal anak. Bagaimana mengenal anak? Kenal, ya, kita pelajari apa-apa saja yang dilakukan oleh Yesus selama di
dunia ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan penjelasan kita ke hari Rabu dengan judul Roh Kudus. Dan kami minta Pak Fajar untuk penjelasan tentang hal ini. Silakan. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Nah, sekarang kita kembali lagi untuk membahas mengenai salah satu kealahan, yaitu adalah Roh Kudus. Nah, sekarang apa tugas dari Roh Kudus itu sendiri? Roh Suci ya. Roh Kudus ini tidak begitu terlalu menonjol dalam Injil Yohanes seperti halnya Bapa dan Anak. Namun, peran daripada Roh Suci ini sangat penting bagi keberhasilan misi daripada Yesus ya. Roh Kudus sangat berperan sentral karena semua itu dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu semua orang yang menerima firman dan percaya kepadanya. Siapa yang bisa menginsafkan akan kejahatan selain daripada Roh Kudus itu sendiri? Jadi dia memiliki satu peran yang sangat begitu sentral, menginsafkan orang banyak, orang yang berdosa, untuk kembali kepada Bapa yang ada di surga. Untuk kembali bahwa hubungan yang begitu rusak, yang disebabkan oleh karena mereka jatuh dalam dosa, itu dipulihkan, yaitu dengan dorongan daripada Roh Kudus, sehingga orang yang berdosa ini memiliki satu pemahaman, pemikiran, dan kembali kepada Allah Bapa yang ada di surga. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, dalam menjelaskan kepada murid-muridnya tentang pekerjaan Roh Kudus ini, Yesus berusaha menginspirasi mereka, yaitu dengan sukacita dan memberikan satu pengharapan akan pertolongan yang sangat begitu berlimpah daripada Roh Suci itu sendiri. Dan memang ketika Yesus naik ke surga, dia memang berjanji kepada murid-muridnya, "Aku akan memberikan seorang penolong." Siapa ini penolong ini? Yaitu Roh Suci. Roh Kudus yang mendampingi mereka ketika Yesus sudah menyelesaikan misinya di atas kayu salib, di atas dunia ini dan kembali ke surga dan dia menjalankan pengantaraannya ya di kerajaan surga. Nah, siapa yang diutus yang akan membantu ketika anak Allah ini meninggalkan dunia ya, yaitu Roh Suci itu sendiri. Ketika manusia melakukan satu kejahatan, kemudian dia sudah merasakan satu jatuh, ada satu bisikan dorongan daripada Roh Kudus untuk kita mau bertobat, mau kembali kepada Bapaknya. Nah, pekerjaan Roh Kudus inilah yang sangat begitu penting bagi umat manusia supaya kembali kepada citranya, kembali hubungan yang sudah retak ini oleh akibat dosa ini, supaya kita kembali kepada Tuhan. Sehingga manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu benar-benar masih ada di dalam kehidupan kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Doa Yesus. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal itu. Silakan Pak. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Doa Yesus ini sebetulnya adalah doa, seakan-akan doa perpisahan antara antara Yesus dengan murid-muridnya, kedua belas muridnya ya. Dan doa Yesus ini sebagai doa imam besar Yesus. Bagaimana dia mencurahkan isi hatinya, dia berbicara dengan Allah Bapa yang ada di surga, dan dia merasakan bagaimana dia harus menyelesaikan misi ini. Dan inilah menjadi satu misi di akhir ya, di akhir kehidupan daripada Yesus. Dan dia seakan-akan sangat berat hati untuk meninggalkan murid-muridnya. Dan dia harus harus menjalani misi itu, dia harus melewati masa-masa yang sangat sulit. Bagaimana dia ditolak, kemudian apakah dia siap untuk dikhianati oleh salah satu murid Tuhan Yesus. Bahkan ada muridnya yang menyangkal sampai 3 kali dan bagaimana dia harus datang ke salib itu dan menyerahkan nyawanya. Dan Yesus itu sendiri juga juga memohon ya, memohon satu kekuatan dari Allah Bapa yang di surga. Kalau boleh itu ya, kalau boleh cawan ini lewat daripada aku, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadinya. Nah, Yesus datang ke dunia ini memang misinya untuk memulihkan hubungan yang retak, memiliki satu misi yang khusus ya, untuk memulihkan hubungan pribadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu dengan Allah Bapa yang ada di surga.
Dan Yesus akan segera meninggalkan dunia dan ingin membagikan kasih-Nya kepada para murid-muridnya. Dia ingin mereka memiliki satu hubungan yang sangat pribadi, seperti halnya hubungan Yesus dengan Allah Bapa yang ada di surga. Dan begitu juga dia rindu menginginkan murid-muridnya. Nah, anak manusia, manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa memiliki satu hubungan yang sangat begitu intim dengan Allah Bapa yang ada di surga. Nah, oleh karena itu dia selalu menyebutkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus ingin memperkenalkan akan misi yang sesungguhnya ini kepada murid-muridnya, meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia adalah juru selamat yang mana semua orang yang percaya kepadanya itu akan memperoleh kehidupan kekal. Ada satu kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus. Dia dibebaskan, mereka yang percaya akan dibebaskan daripada dosa karena upah dosa adalah maut. Nah, Kristus datang untuk menyatakan Bapa. Penyingkapan ini penting karena banyaknya kesalahpahaman tentang Allah Bapa. Nah, Injil Yohanes ini menunjukkan betapa seriusnya Yesus menjalankan misi penyelamatan ini. Dia dengan tepat mempresentasikan firman dan tindakan daripada Allah itu sendiri. Jika kebenaran tidak penting, mengapa dia harus bersusah payah untuk menjalankan misi ini? Kalau kalau dipikir bahwa misi itu sangat tidak begitu penting, ngapain dia susah-susah ya untuk datang kepada dunia. Nah, Yohanes ini ya, Injil Yohanes ini memberikan satu satu pemahaman bagi kita semuanya bahwa Yesus melakukan dan melihat sangat begitu penting misi yang dilakukan oleh dia, dan ini menjadi satu satu tujuan yang paling utama dan perlu dipahami oleh setiap manusia bahwa misi Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu sangat begitu penting. Nah, inilah doa yang disampaikan Yesus ketika dia harus rela untuk segera meninggalkan murid-muridnya untuk memberikan satu pemahaman kepada murid-muridnya, menyampaikan akan kebenaran kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, bagi para penantang-penantang Yesus, Yesus itu dianggap hanyalah manusia biasa yang mungkin bahkan lebih buruk dari mereka, lebih rendah derajatnya dari mereka. Apalagi ketika mereka tahu latar belakang Yesus datang dari keluarga Yusuf dan Maria dari Nazaret, kota yang diisi lebih banyak orang jahat, dan orang tuanya bukanlah orang yang berpengaruh. Ya, tapi tidak terpikirkan bahwa ketika Yohanes memberikan uraian yang begitu luar biasa mulai dari Yohanes 1, ternyata Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, dan itulah sebenarnya Yesus. Jadi itu begitu perlu disampaikan oleh Yohanes. Karena apa? Karena manusia, orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap rendah, ya, tidak mempercayai siapa Yesus. Dan bahkan lebih daripada itu, Yesus adalah salah satu dari oknum kealahan, anggota kealahan, ya, di mana dia melakukan segala pekerjaannya, pelayanannya, menyampaikan perkataan dan firman-Nya itu semua berdasarkan atas kehendak Bapaknya, ya. Dan apa yang dia katakan, apa yang dia firmankan itu diperkuat, dipertahankan oleh Roh Kudus sebagai penghibur. Ketika Yesus nanti naik ke sorga, ya, Yesus sudah berjanji bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus untuk menggantikan peran Yesus di dunia, untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menginsafkan, mempertahankan kebenaran. Begitu luar biasa, ya, peran ketiga anggota kealahan ini. Masing-masing semua sudah ada pembagian tugas yang tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang bertindak atas dirinya sendiri. Dan yang paling mau kita sampaikan dalam pelajaran ini adalah perkataan Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi pemirsa The Safe Ministry, ini pekabaran yang perlu kita sampaikan kepada siapapun. Ya, bahwa tidak ada kebenaran, ya, tidak ada keselamatan yang diperoleh, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kepada umat-umat yang lain, mungkin denominasi yang lain atau bahkan agama yang lain, ini adalah kebenaran yang perlu kita sampaikan, bahwa hanya melalui Yesus, ya, ada keselamatan. Melalui Yesuslah ada pengharapan, ya. Dan pengharapan kita itu diteguhkan oleh apa? Oleh persekutuan kita dengan Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus juga sebagai anggota kealahan yang memiliki kuasa yang sama besarnya yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya untuk apa? Meneruskan, untuk memperkuat, ya, misi atau pekerjaan yang sudah dirintis oleh Yesus. Mari kembali kita ingat, tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih pada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, yang telah menjelaskan training kita hari per hari. Kiranya apa yang kita pelajari pada hari ini boleh menguatkan iman kita untuk tetap percaya dan tetap setia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat dalam kehidupan kita. Dan untuk menutup pelajaran minggu ini, kita akan berdoa dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di atas dunia ini untuk memulihkan hubungan yang retak oleh karena akibat dosa. Terima kasih atas pengorbanan Engkau di atas kayu salib, dan biarlah ini menjadi satu pekabaran yang luar biasa yang akan kami bawa kepada semua orang, sehingga kami dapat boleh menyiapkan umat-umat Tuhan akan kedatangan janji Tuhan untuk menjemput kami untuk tinggal tetap di kerajaan surga dan memperoleh satu kehidupan kekal di sana. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kami akan semakin hari semakin bersemangat oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami semuanya. Doa yang tidak lain sempurna ini Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh suka video ini, berlangganan channel kami, dan mengomentari juga. Dan Anda juga boleh dapat membagikannya agar orang lain boleh dapat terberkat. Dan kita akan bertemu minggu depan untuk mempelajari pelajaran yang baru. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.